Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Jendela Bogor. Kali ini kita bertemu kembali dalam acara yaitu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober dan menjelang Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November 2021. Kali ini saya ditemani oleh dua orang tokoh dari Kabupaten Bogor. Salah satu diantaranya adalah sebelah kiri saya adalah Bapak Eka Jaya Atmaja Oking. Beliau adalah putra dari almarhum Mayor Oking Jaya Atmaja. Kemudian di samping kiri saya adalah Kang Agus Jaya Gunara, adalah beliau Ketua PC PPM Kabupaten Bogor. Baiklah, kita mulai wawancara kali ini, mulai dari Bapak Eka. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Jendela Bogor. Bagaimana kegiatan hari ini, Pak? Selama pandemi, Pak? Kegiatan hari ini selama pandemi ini kita agak tersendat gitu ya. Iya. Karena kita biasa aktivitas biasa. Karena ada musibah di nasional Indonesia ini. Iya. Akhirnya kita ini agak tersendat gitu. Jadi kegiatan ini agak vakum gitu, Pak. Betul ya. Tapi tidak mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari ya? Tidak, alhamdulillah. Oke. Tapi sedikit agak terganggu sih. Agak terganggu. Oke, Pak. Mungkin bagi kalangan masyarakat Bogor, Pak ya, bahwa almarhum Mayor Oking Jaya Atmaja itu adalah dikenal sebagai tokoh pahlawan, Pak ya, di Kabupaten Bogor. Kemudian Bapak sebagai putra dari almarhum, apa langkah ke depannya, Pak, ketika menjelang, kebetulan ini menjelang Hari Pahlawan Nasional nih, Pak? Nah, untuk menjelang Hari Pahlawan Nasional 2021 ke depan, kebetulan sekali kita dari PC PPM Kabupaten Bogor, ada kegiatan Napaktilas Mayor Oking, ya. Di daerah Bojong Kokosan Cicurug Sukabumi. Rutenya antara Bojong Kokosan Kabupaten Sukabumi ke Kabupaten Bogor. Yang finish insya Allah di daerah Kodim Kabupaten Bogor. Ini ada pertanyaan dari masyarakat nih, Pak. Betul. Apalagi Bapak ini adalah putra daripada almarhum para pejuang ya, Pak ya. Nah, kemudian apa harapan Bapak ke depannya bagi masyarakat Bogor untuk menjelang Hari Pahlawan Nasional? Harapan saya mungkin mudah-mudahan dengan adanya pandemik ini, masyarakat Kabupaten Bogor insya Allah mungkin sekarang udah agak menurun ya, musibah ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa kegiatan seperti biasa lagi gitu. Dengan hilangnya pandemi ini. Menyangkut soal masalah kegiatan Napaktilas, almarhum Mayor Oking, itu penyelenggaranya siapa aja, Pak, kira-kira, Pak? Ini kita nih kebetulan diberitahu oleh Pak Agus ya. Beliau adalah Ketua PC PPM Kabupaten Bogor. Jadi informasikan bahwa ini ada kegiatan Napaktilas Mayor Oking dalam rangka kegiatan 10 November 2021 ya. Itu pesertanya siapa aja, Pak? Pesertanya insya Allah mungkin dari ormas yang ada di Kabupaten Bogor, mungkin Kabupaten Sukabumi. Kita diundang, mudah-mudahan kita pesertanya banyak gitu kan, bisa meriah gitu kan ya. Dulu sebetulnya Napaktilas Mayor Oking itu pernah dilaksanakan oleh Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bogor. Masyarakat mahasiswa IPB tahun 1982. Berarti sekarang tahun 2021 hampir beberapa tahun vakum ya, Pak ya? Waktu itu tahun 82 itu kita Napaktilas dari Jonggol. Kecamatan Jonggol, lapangan Jeprah. Kebetulan kita ini sebagai keluarga kita diundang aja kan. Kebetulan panitianya dari Ikatan Mahasiswa Bogor. Khususnya mahasiswa IPB gitu kan. Itu namanya Seroja, kegiatan Seroja Radio Jaya Atmaja. Jadi Napaktilas dari Jonggol, startnya di
lapangan Jepra, Iya. jadi lewat belakang Pak, lewat Lewat Sukamamur. belakang. Dulu ada Sukamamur Belum ada ya. Itu Sukamamur. berarti Napaktilas itu apa nama jalur perjuangan gitu Perjuangan ya, perjuangan almarhum beliau gitu kan. Oke, Pak. Dari Jonggol kita rutenya ke Jasinga. Jasinga lewat belakang, lewat Sukamamur, Iya. lewat Desa Karangtengah ya dulu, daerah Wangun ya, dulu Sentul City dulu, belum ada Sentul City dulu ya. Betul. Sampai ke Jasinga gitu. Jasinga. Oke Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa namanya kegiatan Napaktilas ini diminati oleh masyarakat Bogor, apalagi untuk apa namanya menjelang Hari Pahlawan Nasional. Oke, kita kembali ke apa namanya Kang Agus Jaya Gunara. Apa namanya ini Kang, selamat jumpa kembali Kang Agus di Jendela Bogor. Kegiatannya selama menjelang Hari Pahlawan Nasional ini gimana nih Kang Agus? Boleh diceritakan kegiatan apa saja yang menyangkut program kerja daripada PC PPM Kabupaten Bogor? Ya, terima kasih Kang Wawan. Saya dari generasi penerus yang berkumpul di organisasi pemuda Pancamarga, yang notabene sebagian besar adalah memang anak-anak dari LVRI dan anak-anak pejuang 45. Saya sendiri sebagai anak dari pejuang 45 ya, saya kebetulan dulu ayah saya anak buah dari almarhum Bapak Oking. Gitu. Jadi ini ada korelasinya. Gitu. Jadi menjelang Hari Pahlawan kami sudah lakukan kemarin itu bersih-bersih serta penyelamatan tugu juang yang ada di Bojong Gede. Kemudian kita juga mau bersih-bersih lagi di tugu juang di Bakau Sultan. Nah, menyambung dari sana menjelang Hari Pahlawan, berangkat dengan rasa semangat juang yang tinggi, kita punya historinya bagaimana tentang bagaimana edukasi masalah perjuangan Kabupaten Bogor, terutama pahlawan yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, itu identik dengan Pak Mayor Oking, sehingga kita akan mengangkat nama besar Mayor Oking ini sebagai pahlawan di Kabupaten Bogor. Nah, yang akan kita selenggarakan adalah yaitu kegiatan Napaktilas tadi. Nah, tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa semangat juang dan patriotisme anggota-anggota PPM, juga anggota atau pemuda-pemuda yang lainnya. Di mana sekarang ini kan nilai perjuangan kita ini sudah mulai luntur. Mudah-mudahan dengan kegiatan Napaktilas ini membangkitkan semangat nilai juang daripada teman-teman atau khususnya para pemuda bisa merasakan bagaimana hasil perjuangan dulu orang tua kita merebut kemerdekaan. Kan kita ini sekarang penikmat kemerdekaan nih kan. Jadi minimal ingatlah atau tahu karena ada semboyan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Itu yang akan kami kerjakan. Ini saya mau tanya nih Kang Agus, mungkin dari Pak Eka juga, apakah almarhum Mayor Oking itu sudah menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Pak? Setahu saya belum ya. Jadi gini Pak, kebetulan kita kan kalau secara nasional kita kan ada apa dari Istana Negara ya. Betul. Penempatan apa namanya pahlawan nasional bagaimana? Betul. Kebetulan itu belum ada. Jadi mungkin mereka ini menyebut pahlawan mungkin bukan nasional ya. Daerah mungkin tapi sudah pengusulan ya dari masyarakat Bogor. Dari dulu kan dari masih Kabupaten Bogor kan belum ada kota ya. Belum ada. Zamannya Bupati Yayu Ruki tahun 82 itu kan itu dari pihak DPRD ada pengusulan ke pusat, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Belum ada realisasi dari pusat. Untuk kabupaten domestik ya, untuk perjuangan gitu ya daerah. Alhamdulillah Mayor Oking dikenal lah seperti jalan Mayor Oking yang dari Citerep sampai dari Cibinong ya, dari Cibinong juga di kota Bogor, dan juga di kota Bekasi gitu. Menyangkut soal masalah kegiatan Napaktilas, Kang Agus, ini peserta gratis atau bayar nih pendaftarannya? Untuk peserta Napaktilas ini gratis. Gratis ya. Gratis. Nanti bahkan mendapatkan sertifikat serta rencana Satya Dharma. Jadi Satya Dharma ada rencana di sini sebagai tanda bahwa dia telah melakukan Napaktilas. Nah gitu. Selain penyelenggara dari PC PPM, menggandeng siapa lagi nih
Kang Agus? Ya, artinya kami mencoba berkolaborasi dengan DHC 45, terutama dengan Pepabri yang sudah mensupport banget acara kegiatan napak tilas yang diselenggarakan oleh PPM Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Ibu Bupati dan juga Pak Dandim, saya sudah ketemu dengan Pak Dandim juga. Pak Dandim pun merestui dan menyetujui dengan kegiatan kita. Cuma pesannya adalah bagaimana caranya agar kegiatan ini semuanya bisa terkendali dan aman. Ini kan masih dalam situasi pandemi. Itu bagaimana untuk cara mengatasi dari kegiatan tersebut? Mengatasi pandemi, kami akan mencoba pesertanya itu dibatasi. Dibatasi. Jadi nggak boleh lebih dari ketentuan yang misalkan kita maksimalnya misalnya 100 orang. Itu pun kita bagi menjadi beberapa kelompok. Artinya tidak berkerumun. Dan itu pun dijarang. Jadi per regu itu kita kasih 10 orang dengan satu dan runya. Jadi satu regu itu 10 ya. Oke, ini kita di luar daripada kegiatan. Ini kebetulan Bogor, Kabupaten Bogor terutama Kang Agus dan Pak Eka ini, kita kan belum memiliki gedung juang ya Pak. Nah, apa harapan dan kedepannya untuk Kabupaten Bogor sendiri? Saya ke Pak Eka, barangkali ada harapan. Jadi untuk apa tadi? Gedung juang. Gedung juang. Iya. Untuk saat ini di Kabupaten Bogor kan belum ada juang gedung juang ya. Kalau di Kota Bogor kan sudah ada ya, yang di Jalan Merdeka itu. Kebetulan dokumen-dokumen ayah saya di situ juga ada. Masih macam zaman tertembak tangani itu kan pakaiannya. Terus riwayat Mayor Rocky juga ada di situ. Jadi mungkin harapan saya untuk Kabupaten Bogor semoga ada terwujud ada gedung juang. Jadi untuk generasi muda yang akan datang ini tahu siapa itu, bahwa Indonesia ini berjuang tidak semudah itu gitu kan. Jadi siapa aja tokoh-tokohnya gitu kan. Seperti yang tertera di gedung juang Kota Bogor saat ini. Untuk Kang Agus sendiri gimana? Sama mungkin ya, tapi menambahkan sedikit harapan saya. Memang dari awal itu saya sudah menggaungkan tentang adanya gedung juang. Saya iri dengan kabupaten atau kota lain di mana mereka mempunyai gedung juang, sehingga histori atau sejarah perjuangannya itu bisa diabadikan. Sementara Kabupaten Bogor ini saya akan mengabdikan peninggalan-peninggalan ayah saya, peninggalan teman-teman yang lain itu banyak masih ada di rumahnya. Kami siap menyumbangkan bila mana nanti ada gedung juang sebagai bukti sejarah dan sebagai edukasi kepada keturunan yang lainnya. Anak cucu kita pasti akan mengetahui sejarah perjuangan nenek kakeknya, di mana pada zaman penjajahan dulu itu ada semacam prasasti atau duplikatnya atau gambaran lah tentang perjuangan di zaman dulu, sehingga sampai kapanpun sejarah perjuangan di Kabupaten Bogor tidak akan dilupakan. Harapan saya sangat luar biasa, ingin mendambakan memang itu. Mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Bogor ini mendengar untuk berdirinya sebuah gedung juang yang memang generasi penerusnya harus mengetahuinya. Nah, ini menyangkut soal masalah kepedulian pemerintah nih terhadap keluarga para pejuang. Sampai di mana nih Pak untuk mengenai kepedulian pemerintah terhadap keluarganya? Dulu untuk saat masih waktu zamannya Gubernur Pak Solihin GP ya. Kebetulan saya dulu kuliah, alhamdulillah dapat santunan dari beliau gitu kan. Setelah itu waktu itu kan beliau ke Kecamatan Jonggol. Kecamatan Jonggol dia mampir ke Citerep. Kebetulan ayah saya dengan Pak Solihin GP itu teman gitu kan, teman seperjuangan gitu kan ya. Dia mampir ke Dan Ramil Citerep, ke kantor Koramil. Dia tanya di mana rumahnya Pak Mayor Rocky. Nah, kebetulan sama staf dari desa kantor Koramil dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah ketemu ibu saya, ngobrol begini. Dia cerita terus masalah pendidikan anak-anak gimana Pak Gubernur itu. Dia tanya, kebetulan waktu itu yang masih kuliah saya ya. Saya terus adik saya yang bungsu masih SMA waktu itu. Akhirnya waktu kuliah di Bandung saya alhamdulillah dapat santunan dari beliau gitu kan. Dulu zaman wesel dulu kan. Masih pakai wesel pengirimannya gitu kan. Terus setelah diganti sama Gubernur Anggun Evi tidak ada dasar lagi sampai sekarang.
Itu untuk tingkat Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Nah, untuk pendidikannya. Nah, untuk Kabupaten Bogor, kebetulan waktu ibu saya masih ada, ibu saya kan meninggal tahun 2000. Tahun 2000. Sebelumnya, alhamdulillah dari pihak Pemda Kabupaten Bogor itu setiap ada hari pahlawan, hari 5 Oktober, hari Angkatan Bersenjata itu ada undangan. Ada undangan ya. Ada undangan. Terakhir undangan itu kalau nggak salah zamannya Bupati Agus Utara ya. Agus Utara Effendi. Alhamdulillah waktu ibu saya sudah meninggal pun undangan ke rumah tuh ada. Nah, jadi mereka menghargai lah gitu kan ya, undangan ada acara peringatan upacara hari pahlawan, hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober gitu. Tapi setelah Bupati Pak Utara Effendi itu tidak ada kegiatan lagi, tidak ada pengakuan lah dari pemerintah Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Bogor lebih peduli lagi ya Pak ya. Menurut Kang Agus sendiri gimana? Ya, baik. Kalau menurut saya juga masih menemukan ada beberapa pejuang 45 yang terutama menjadi legiun veteran yang nasibnya masih kurang beruntung. Dalam hal ini mudah-mudahan pemerintah bisa lebih memperhatikan, karena masih ditemukan ada legiun veteran yang merebut kemerdekaan, nasibnya tidak beruntung karena setiap hari mencari nafkahnya dengan memungut sampah. Ya, itu saya lagi menghimpun itu, mudah-mudahan nanti setelah data ada terhimpun siapa saja veteran itu akan saya ajukan kepada pemerintah daerah. Mungkin bukan tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, tapi mungkin karena tidak ada yang mengajukan atau mungkin datanya sehingga lupa gitu ya. Saya yakin pemerintah daerah kalau melihat itu pasti peduli lah. Mudah-mudahan lah ada ke depannya. Ini kebetulan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Harapan apa menurut Pak Eka pada generasi penerus, Pak? Harapan saya mungkin pas bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini 28 Oktober, mudah-mudahan pemuda-pemuda saat ini semangat gitu kan ya, untuk bukan berjuang seperti zaman dulu ya, beruncing ini tapi berjuang dengan ideologi pikiran untuk positif gitu kan. Sekarang kan mungkin kalau kita salah bergaul artinya bernarkoba gitu kan, dan sampai istilahnya terjerumus dengan narkoba itu. Mudah-mudahan pemuda saat ini gitu kan ya. Kalau saya kan istilahnya pemuda Inggris kan luar sana gitu ya. Gitu ya. Sudah bukan muda. Nah, menurut Kang Agus bagaimana? Harapannya untuk para pemuda yang ada di khususnya Kabupaten Bogor. Mari kita berkarya nyata, bukan berkarya kata. Melalui semangat juangnya 45. Jadi walaupun istilahnya bukan keturunan pejuang, tapi minimal mewarisi semangat juangnya. Untuk apa? Buat berkarya demi kemajuan bangsa negara, jauhi narkoba dan jauhi hal yang negatif. Yuk kita bikin yang positif-positif saja. Waduh, ini sangat luar biasa nih pertemuan kami dari Jenderal Bogor dengan Pak Eka. Kebetulan Bapak sebagai putra daripada almarhum Mayor Oki yang cukup dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bogor ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya keluarga sehat ya Pak ya. Pemerintah lebih peduli dan mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Bogor akan mengusulkan Pak ya kepada pemerintah pusat tentang pengadu gerakan pahlawan nasional kepada almarhum Mayor Oki. Dan begitu juga kepada Kang Agus yang sudah hadir dan aktif di berbagai kegiatan di Kabupaten Bogor khususnya. Mudah-mudahan kegiatan tersebut ada manfaatnya bagi masyarakat Bogor dan bagi generasi penerus. Demikian perjumpaan kita bersama Jenderal Bogor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.